Sebuah rumah kontrakan di pinggiran Jakarta yang tampak biasa saja, namun dalam waktu 3 tahun, 5 penghuninya ditemukan tak bernyawa. Tak ada tanda kekerasan, tak ada saksi, dan setiap kematian terjadi saat hujan turun. Apakah ini hanya kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih gelap dari yang bisa dilihat mata manusia? Pondok Rangon, sebuah kawasan yang berada di pinggir kota, tidak terlalu ramai, namun juga bukan kawasan terpencil. Di ujung sebuah gang sempit yang hanya cukup untuk satu sepeda motor melintas, berdirilah sebuah rumah kontrakan tua. Tidak besar, tidak pula terlalu sempit. Tapi, ada sesuatu di rumah itu yang membuat siapapun yang melewatinya merasa ingin mempercepat langkahnya. Lantai rumah itu sedikit lebih tinggi dari tanah sekitarnya, dan cat dindingnya mulai mengelupas. Tapi yang paling mencolok adalah tidak pernah terdengar suara kehidupan dari dalam rumah itu. Tahun 2017, pasangan muda Budi dan Rina menyewa rumah tersebut. Mereka baru menikah dan mencari tempat tinggal yang murah. Si pemilik rumah, Pak Darto, seorang pria parubaya, tidak banyak bicara ketika menyewakan rumah itu. Ia hanya berkata, "Kalau malam, jangan buka pintu kalau dengar suara orang mengetuk, apalagi kalau itu lewat tengah malam." Budi mengira itu hanya peringatan standar. Tapi malam pertama mereka di sana sudah terasa aneh. Budi mendengar suara langkah kaki di teras. Tapi ketika ia mengintip, tidak ada siapapun. 3 bulan kemudian, Rina ditemukan meninggal di kamar mandi. Ia sempat tersungkur dalam posisi seperti sedang menghindar sesuatu. Tidak ada luka, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Dokter menyebutnya serangan jantung mendadak. Tapi yang membuat merinding adalah Rina sempat menulis di buku catatannya satu kalimat sebelum meninggal. Dia mengetuk jendela lagi tadi malam. Budi dan Rina tinggal di rumah itu dengan harapan bisa menata hidup baru sebagai pasangan muda. Lokasi rumah yang jauh dari kebisingan kota dianggap sebagai berkah, tempat yang tenang untuk membangun keluarga kecil mereka. Tapi, sejak hari pertama, ada sesuatu yang tidak benar terasa. Rina yang biasa ceria mulai sering terlihat melamun. Ia berkata, pernah mendengar suara orang berjalan di langit-langit rumah, padahal tidak ada lantai 2. Kadang juga terdengar seperti seorang sedang berbisik di dapur. Budi yang awalnya skeptis mengira istrinya hanya butuh waktu untuk beradaptasi. Suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, Budi terbangun karena mendengar suara ketukan perlahan 3 kali. Tok, tok, tok. Ketukan itu berasal dari jendela kamar mereka. Budi mengintip dari selat tirai. Tidak ada siapapun di luar. Saat ia membuka jendela untuk memastikan, hembusan angin dingin menyapu masuk, dan samar-samar terdengar suara seperti orang berjalan menjauh di halaman. Keesokan harinya, Rina terlihat pucat. Ia bilang tidak tidur semalaman karena mendengar suara ketukan yang sama. Tapi lebih dari itu, katanya ia melihat bayangan seseorang berdiri di pojok kamar. Bayangan itu diam saja, seperti mengamati mereka berdua. Budi mulai merasa resah, tapi ia tidak ingin membuat Rina tambah takut. Maka ia memutuskan untuk berbicara dengan Pak Darto, si pemilik rumah. "Rumah ini pernah ditinggali keluarga sebelum kami kan, Pak?" tanya Budi saat datang ke warung Pak Darto. Pak Darto diam sejenak, wajahnya menegang. Sudah 5 orang yang tinggal di situ dalam 3 tahun terakhir. Semuanya gak lama. Budi menelan ludah. "Kenapa?" Pak Darto tak menjawab langsung. Ia hanya mengangkat bahu lalu menyalakan rokok. "Kadang ada rumah yang gak cocok sama manusia," katanya pelan. "Tapi kalau kamu sudah dengar ketukan, jangan dibuka. Apapun yang terjadi, jangan dibuka." Beberapa hari berlalu, ketukan itu datang lagi dan lagi, selalu di waktu yang sama. Dan anehnya, selalu saat hujan turun. Budi dan Rina mulai menuliskan kejadian-kejadian itu di buku catatan kecil.
Mereka mulai menghitung selama 2 bulan. Ketukan itu terjadi 12 kali. Pada malam ke-13, saat hujan mengguyur deras, suara ketukan terdengar lagi. Tapi kali ini bukan hanya di jendela. Pintu depan pun diketuk. Tok, tok, tok. Lalu, tok, tok, tok dari dapur. Kemudian, suara kursi bergeser sendiri dari ruang tamu. Budi bergegas ke ruang tengah sambil membawa senter. Rina menangis di kamar. Ia memeluk Al-Quran kecil yang selalu ia simpan di lemari. Tapi, belum sempat Budi memastikan semuanya, suara itu berhenti. Keesokan paginya, Rina tidak bangun. Ia ditemukan meninggal di lantai kamar mandi. Badannya dingin, matanya terbuka, menatap langit-langit. Wajahnya seperti ketakutan. Polisi menyimpulkan kematian alami. Tidak ditemukan tanda kekerasan, tapi Budi tahu ini bukan kematian biasa. Di atas meja rias, terbuka buku catatan kecil Rina. Halaman terakhir hanya bertuliskan, dia tidak hanya mengetuk jendela. Tadi malam dia sudah masuk. Setelah kepergian Rina, rumah kontrakan itu kembali kosong. Budi tidak pernah kembali ke sana. Ia pindah ke rumah orang tuanya dan menolak membicarakan apapun soal rumah itu. Namun, entah karena kebutuhan atau karena tidak percaya pada cerita Budi, 2 bulan kemudian rumah itu kembali disewakan. Penghuni berikutnya adalah seorang mahasiswa bernama Raka. Anak rantau asal Solo, sedang menjalani semester akhir di sebuah universitas swasta di Jakarta Timur. Ia dikenal pendiam, tidak suka bergaul, dan lebih sering menyendiri di dalam rumah. Ketika ia melihat harga sewanya yang sangat murah, ia merasa seperti menemukan jackpot. Hari-hari pertama berjalan seperti biasa, tapi itu hanya bertahan seminggu. Minggu kedua, Raka mulai mengeluh sulit tidur. Ia mengirim pesan suara kepada temannya. Gue kayaknya dengar ada orang ketuk-ketuk jendela malam-malam, tapi pas gue ngintip kosong. Gak tahu deh, mungkin tikus atau tetangga iseng. Namun ketukan itu tidak berhenti, bahkan mulai terjadi setiap malam. Dan seperti kasus sebelumnya, selalu saat hujan turun. Bukan cuma ketukan, Raka mulai mencium bau aneh, bau amis seperti besi karatan yang menyengat, terutama dari kamar mandi. Tapi ketika diperiksa, tak ada apapun yang mencurigakan. Saluran air bersih, tidak ada bangkai tikus, tapi baunya terus muncul dan semakin menyengat setiap malam. Suatu malam, temannya, Dani, datang menginap. Mereka bermain games hingga larut. Sekitar pukul 2, saat suara hujan mulai terdengar di luar, Dani mendengar suara itu. Tok, 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 dari jendela ruang tengah. Dani tertawa kecil. Serius lu, Rak? Ini suara ketukan yang lu omongin? Iya, dan itu belum yang paling parah. Beberapa menit kemudian, ketukan itu terdengar dari jendela dapur, lalu dari belakang rumah. Dani yang awalnya menganggap remeh, mulai merasakan bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba listrik padam, rumah jadi gelap gurita, hanya sisa cahaya dari ponsel yang menerangi. Raka menggigil, ia menunjuk ke pojok ruangan. Lihat itu. Dani menyorotkan lampu ponsel ke arah yang ditunjuk. Tidak ada apa-apa, tapi saat cahayanya menyapu dinding, mereka melihatnya, bekas tangan menempel di kaca jendela, seperti seseorang dengan tangan basah menempelkan telapak tangannya dari luar. Saat listrik kembali, suara ketukan langsung berhenti. Dani menolak tidur malam itu. Paginya, ia pergi dengan bersumpah tidak akan menginjakan kaki di rumah itu lagi. Beberapa minggu kemudian, Raka mulai berubah. Ia jarang keluar rumah, tidak membalas pesan, tidak menjawab panggilan dosen pembimbing. Tetangganya mulai curiga karena rumah itu selalu gelap. Sampai akhirnya, bau menyengat kembali muncul. Tetangga memanggil ketua RT, lalu membuka paksa pintu rumah. Mereka menemukan Raka di kamar mandinya. Ia masih hidup, tapi duduk mematung, menatap tembok, dan tubuhnya kurus kering. Ia seperti orang yang terperangkap dalam pikirannya sendiri. Di dinding kamarnya tertulis puluhan kalimat aneh, ditulis dengan spidol hitam.
Semuanya bertuliskan hal yang sama. Dia tidak suka dilihat. Raka dirawat di rumah sakit jiwa selama berbulan-bulan, dan hingga hari ini ia belum pernah menceritakan apapun yang sebenarnya ia lihat di rumah itu. Ia hanya berkata satu kalimat pada seorang suster yang merawatnya. Aku cuma buka pintu jendela sebentar, tapi dia belum pergi sampai sekarang. Setelah kasus Raka mencuat dan mulai menjadi bahan pembicaraan warga sekitar, rumah kontrakan itu kembali dibiarkan kosong. Tapi rasa penasaran masyarakat mulai tumbuh. Apa sebenarnya yang terjadi di sana? Salah satu warga yang paling vokal adalah Mbah Parjo, pria tua yang sudah tinggal di gang itu sejak tahun 80-an. Dialah orang yang pertama yang mengingat sejarah rumah itu sebelum dijadikan kontrakan oleh Pak Darto. Menurut Mbah Parjo, rumah itu dulunya milik seorang pria bernama Pak Haji Harun. Ia dikenal sebagai tabib, sekaligus orang yang sering membantu orang sakit secara alternatif. Tapi masyarakat sekitar mulai curiga karena sering ada suara aneh dari rumahnya. Ratapan perempuan, suara tangisan, hingga bau kemenyan yang menyengat setiap malam Jumat. Suatu malam di tahun 1997, rumah itu tiba-tiba ditinggalkan begitu saja. Tak ada kabar, tak ada jejak. Pak Haji Harun dan istrinya menghilang, seolah ditelan bumi. Rumah itu kosong selama hampir 5 tahun, sebelum akhirnya diwariskan kepada keponakannya, Pak Darto. Pak Darto sendiri mengaku tidak tahu banyak soal pamannya. Ia hanya menerima surat wasiat yang menyatakan bahwa rumah itu miliknya. Sejak saat itulah ia mulai menyewakan rumah tersebut. Namun, Mbak Parjo pernah menyaksikan sendiri satu peristiwa janggal. Suatu malam, ketika ia melewati rumah itu saat masih kosong, ia melihat seberkas cahaya dari dalam rumah. Seperti lilin menyala, ia mendekat, mengintip dari celah jendela. Dan ia bersumpah melihat sosok wanita duduk memunggungi jendela. Rambutnya panjang, mengenakan kebaya, dan menangis pelan. Tapi saat ia mencoba memanggil, sosok itu menghilang. Rasa penasaran mendorong seorang jurnalis lokal bernama Wita untuk melakukan investigasi. Ia menemui Pak Darto secara langsung dan menanyakan soal latar belakang rumah tersebut. Awalnya Pak Darto enggan berbicara, tapi akhirnya ia mengakui sesuatu. Saya pernah mencoba membongkar lantai dapur belakang, karena saluran air sering mampet. Waktu digali, saya temukan toples kaca, isinya potongan rambut dan kain kafan. Saya langsung kubur lagi karena takut. Wita membawa cerita itu ke seorang ustadz yang paham tentang hal-hal gaib. Menurut pengalaman ustadz tersebut, toples seperti itu sering digunakan sebagai media pengikat dalam ritual ilmu hitam. Dan jika tidak dihancurkan dengan benar, energi dari ritual itu bisa terus berdiam di tempat tersebut, bahkan menuntut tumbal. Wita juga sempat mewawancarai seorang tetangga lama yang dulu pernah bekerja sebagai pembantu di rumah Pak Haji Harun. Wanita itu hanya mau berbicara setelah diyakinkan identitasnya dirahasiakan. Ia menceritakan bahwa Pak Haji Harun tidak hanya mengobati orang, tapi sering melakukan puasa muti, ritual malam, dan kadang sering mengurung diri di kamar tertutup selama berhari-hari. Beberapa pasien yang datang malam-malam bahkan tidak pernah terlihat keluar lagi. Saya pikir mereka pulang lewat pintu belakang, tapi lama-lama saya curiga karena besok paginya halaman belakang selalu basah seperti habis dicuci. Wanita itu berhenti bekerja setelah melihat sesuatu yang tidak bisa ia lupakan. Malam itu, ia mengintip dari lubang kunci kamar belakang dan melihat Pak Haji Harun duduk bersila di tengah lingkaran darah, dan di depannya ada sesuatu yang bergerak, tapi bukan manusia. Setelah peristiwa itu, ia pergi tanpa pamit, dan tidak lama kemudian, rumah itu ditinggalkan begitu saja. Kini, setelah 2 nyawa melayang dan 1 orang kehilangan akalnya, rahasia masa lalu rumah itu mulai menunjukkan pola bahwa apa yang ditinggalkan di sana bukan hanya sekedar bayangan atau kenangan lama, tapi sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang masih menuntut.
Setelah kisah tragis Raka tersebar dan misteri masa lalu rumah itu mulai terkuak, masyarakat mulai menjauhi rumah kontrakan Pondok Rangon. Tapi, entah karena desakan ekonomi atau ketidaktahuan, rumah itu kembali disewa 3 kali dan semuanya berakhir dengan kejadian aneh dan mengerikan. Korban ketiga adalah pasangan lansia, Pak Damin dan istrinya, Bu Sarti. Mereka pindah dari kampung ke Jakarta setelah anaknya membelikan rumah itu untuk mereka tinggal. Saat datang, mereka tidak tahu menahu soal sejarah rumah itu. Dari laporan warga, pasangan itu hanya bertahan 40 hari di sana. Tetangganya ingat, di minggu pertama, Pak Damin masih menyapa ramah setiap pagi, menyapu halaman, tapi di minggu ketiga ia mulai menyendiri, tidak keluar rumah, tidak membuka pintu. Bahkan ketika ada yang memanggil dari luar, tidak ada respon. Sampai akhirnya seorang tukang sayur curiga karena pesanan yang biasa dia antar setiap pagi mulai menumpuk di pagar. Ketua RT bersama warga menobrak rumah itu. Mereka menemukan Pak Damin meninggal di kursi ruang tamu dan istrinya tergeletak lemas di kamar belakang. Wajah Bu Sarti pucat dan kosong. Ia terus berkata dalam gumaman yang menggetarkan hati. Dia datang waktu hujan, dia ketuk-ketuk pintu, lalu masuk. Dia duduk di dekat Damin dan membisikkan sesuatu. Saat diperiksa di dekat kursi tempat Pak Damin ditemukan, ada lembaran-lembaran kertas robek dari kalender. Di baliknya ditulis dengan tulisan tangan yang goyah. Dia tidak suka suara keras. Jangan memanggil nama siapapun kalau dia sudah datang. Dia bukan hantu, dia penjaga. Setiap malam Jumat, dia memilih siapa yang akan diam. Korban keempat adalah seorang pedagang pakaian bernama Bu Yani. Wanita tangguh yang mengontrak rumah itu karena harganya murah. Ia tinggal sendiri. Bu Yani dikenal kuat secara mental, tidak mudah percaya dengan hal-hal gaib. Tapi ketetapan hatinya itu mulai goyah ketika tiap malam ia menemukan gelas di dapur berpindah sendiri. Lampu yang padam tiba-tiba dan suara ketukan di dinding. Dalam salah satu pesannya ke saudara perempuannya, Bu Yani menulis, "Aku mulai bingung ini rumah atau perangkap. Kadang aku dengar suara aku sendiri memanggil dari arah dapur. Suaranya seperti aku, tapi bukan aku. Dan tadi malam saat aku berdiri depan cermin, bayanganku tersenyum lebih lama dari aku." 3 hari kemudian Bu Yani ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri. Ia selamat, tapi kehilangan kemampuan bicara. Dalam pemeriksaan medis, tidak ditemukan kerusakan fisik apapun. Namun dokter psikiater mencatat satu hal yang aneh. Bu Yani berkali-kali menulis satu nama di kertas yang disediakan untuk terapi. Rina, nama istri Budi, korban pertama. Padahal tidak ada yang pernah menceritakan nama itu kepadanya. Korban kelima dan terakhir sebelum rumah itu benar-benar dikosongkan adalah seorang penjaga malam yang ditugaskan menjaga rumah tersebut karena kabarnya akan direnovasi. Namanya Pak Nurman. Ia menolak segala bentuk mistis. Katanya, kalau setan itu ada, saya lempar pakai batu juga bubar. Ia bertugas selama 2 malam. Malam pertama berjalan biasa, tapi malam kedua hujan turun sangat deras dan seperti pola sebelumnya, suara itu datang. Tok, tok, tok. Pak Nurman bercerita kepada satpam perumahan sebelah keesokan paginya bahwa semalam ia tidak bisa bergerak dari kursinya. Ia merasa seperti ditahan sesuatu yang tidak terlihat. Dan selama berjam-jam, ia melihat bayangan seseorang berdiri di depan pintu. Hanya diam dan menunduk, lalu lenyap saat azan subuh berkumandang. Tapi malam ketiga, ia tidak kembali ke pos jaga. Ditemukan pingsan di halaman belakang
dengan bekas cakaran panjang di punggung jaketnya. Tidak bisa dijelaskan bagaimana itu terjadi, karena pintu dan jendela rumahnya terkunci dari dalam. Setelah kejadian itu, Pak Darto akhirnya memutuskan menutup rumah kontrakan itu untuk selamanya. Ia tidak menyewakannya. Rumah itu dibiarkan kosong, tidak disentuh, tidak dirawat, hanya menjadi bangunan tua yang membisu di ujung gang sempit, menanti malam-malam hujan untuk mengulang cerita. Dan satu hal yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri adalah saat seorang dari tim investigasi Wita mencoba merekam suasana rumah di malam hari. Tanpa disadari, dalam rekaman itu terdengar suara ketukan dari arah kamera. Padahal tidak ada siapapun di dekatnya. Setelah serangkaian peristiwa ganjil, kematian, dan gangguan yang terjadi di kontrakan itu, desakan masyarakat untuk mencari jawaban semakin kuat. Akhirnya, Wita, jurnalis yang sejak awal menelusuri kasus ini, mengajak tim spiritual dan paranormal untuk menyelidiki langsung. Salah satu yang ikut dalam tim adalah seorang tokoh spiritual asal Cirebon, Ki Arta, yang dikenal sering membantu mengungkap kasus-kasus mistis yang rumit. Mereka datang pada malam Jumat saat hujan mulai turun deras, dengan membawa peralatan spiritual dan kamera dokumentasi. Tim masuk ke rumah kontrakan yang sudah 2 bulan tidak dihuni siapapun. Dinding rumah dipenuhi sarang laba-laba, bau apek bercampur dengan udara lembab yang seolah-olah menahan nafas. Saat ritual pembacaan doa dan pembersihan dimulai, hal-hal aneh langsung terjadi. Salah satu tim dokumentasi mengaku melihat bayangan perempuan melintas di lorong kamar mandi. Kamera merekam beberapa kilatan cahaya yang tak bisa dijelaskan. Dan yang paling mengejutkan, ketika Ki Arta mencoba menelusuri kamar belakang, ia terhempas seperti didorong sesuatu. Ia langsung duduk bersila dan berdoa dengan mata tertutup, berkeringat dingin. Setelah ritual selesai, Ki Arta menyampaikan temuannya. Rumah itu bukan sekedar dihuni entitas biasa. Ada satu energi utama yang menuntut, tapi ada juga banyak pintu yang terbuka. Ini bukan gangguan, ini warisan. Ada janji yang pernah dibuat di sini dan belum ditepati. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemilik rumah lama, Pak Haji Harun, diduga melakukan perjanjian goib dengan entitas tertentu demi kekuasaan atau kekayaan. Dan sebagai gantinya, setiap penghuni rumah itu menjadi pengganti janji yang belum dibayar, semacam tumbal yang tertunda. Setelah malam itu, rumah dikunci dan dipagari. Namun, satu sosok yang masih terus menjadi perhatian adalah Mbah Parjo. Ia merasa bertanggung jawab karena mengetahui sejak awal bahwa rumah itu menyimpan rahasia kelam, namun memilih diam. Dalam satu wawancara terakhir bersama Wita, ia mengungkap sesuatu yang selama ini ia simpan. Aku pernah dengar suara dari rumah itu, bukan suara manusia, tapi seperti suara yang keluar dari tanah. Dia bilang, selama nama itu masih hidup, pintu ini tidak akan tertutup. Dan aku tahu siapa nama itu. Rina. Pernyataan Mbak Parjo membuat semua orang terdiam. Rina, korban pertama, istri dari Budi. Tidak pernah terdengar lagi kabarnya setelah Budi dilarikan ke rumah sakit jiwa. Dan anehnya, jenazah Rina tidak pernah ditemukan. Bahkan dalam cerita Budi, ia hanya menemukan istrinya terdiam di kamar mandi, kemudian pingsan dan hilang. Ia tidak pernah mengubur jenazah siapapun. Kemungkinan besar, Rina tidak pernah benar-benar pergi. Akhir dari penelusuran ini bukanlah penutup, melainkan peringatan. Rumah itu kini kosong, tapi masyarakat sekitar percaya bahwa malam-malam hujan masih menjadi waktu paling berbahaya untuk mendekatinya. Beberapa warga mengaku ketika melintas di dekat rumah itu saat hujan turun, mereka masih mendengar suara tok, tok, tok dari balik jendela. Dan mereka tahu itu bukan angin, itu bukan hujan,
itu adalah suara dari sesuatu yang belum selesai.